Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Sebuah pengajaran dari Rasul Petrus akan menjadi perenungan kita pagi ini, diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Renungan pagi ini saya beri judul, Mahalnya Biaya ke Surga. Saudara, persoalan utama manusia untuk bertemu kembali dengan Sang Pencipta setelah kematian adalah kondisi atau status Sang Ciptaan. Bukan hanya karena ciptaan tidak bisa mempengaruhi otoritas Sang Pencipta supaya mempengaruhi keputusannya untuk membolehkan mereka masuk ke dalam surga, tapi tempat yang kudus itu, surga itu, sama sekali tidak terjangkau oleh ciptaan, oleh manusia, bahkan oleh makhluk yang lain. Tidak ada jembatan fisik yang bisa dibangun dari bumi ke tempat Sang Pencipta. Memang ada orang-orang yang, kalau bahasa zaman sekarang, halu begitu ya. Ada orang-orang yang halu, berhalusinasi maksudnya, kalau mereka bisa hadir di surga lalu kembali ke bumi. Tapi saudara, kesaksian-kesaksian seperti ini mudah saja dibantah. Kita pakai logika, kalau sudah sampai ke surga yang kudus, kenapa Sang Pencipta Allah mengizinkan seseorang kembali ke bumi? Sebab bukankah untuk sampai ke hadirat Allah, ke hadapan Allah secara langsung, agama memberi syarat-syarat yang berat sebagai jembatannya. Jembatan perbuatan baik misalnya berusaha dilakukan dengan segenap hati, kekuatan, dan konsistensi. Berbuat baik tetapi dengan pamrih menjadi perbuatan baik diiringi dosa. Bisa jadi hasilnya plus minus, atau bisa juga minus. Sama sekali tidak ada hasilnya. Kalau di akhir hidup Sang Pencipta menilai bahwa perbuatan baik seseorang belum cukup baik, ada yang percaya kalau orang itu harus hidup lagi untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi diputar lagi kehidupannya supaya dia bisa memperbaikinya. Ada juga orang yang percaya kalau orang itu harus disucikan lebih dulu dosa kesalahannya, baru bisa layak bertemu Sang Pencipta. Tetapi intinya, saudara, manusia tetap tidak tahu pasti apakah kebaikan-kebaikan yang dibuat sepanjang hidup akan cukup banyak untuk menjadi jembatan yang kokoh menuju surga. Jembatan perbuatan baik belum bisa menjadi jaminan. Pada akhirnya, manusia kembali pada kenyataan bahwa Sang Pencipta sangat tidak terjangkau dan manusia ciptaan sangat terbatas. Datang ke surga itu sama sekali tidak murah. Rasul Petrus berkata kepada para penerima suratnya bahwa jembatan yang mahal luar biasa harganya itu sekarang terbentang dengan jelas. Petrus sebagai orang yang pernah hidup berdampingan dengan Mesias dalam kuasa Roh Kudus berkata, jembatan yang diperlukan setiap manusia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan hanya orang yang lahir di antara orang Yahudi, melainkan Allah yang mengambil rupa manusia. Mengapa harus Tuhan sendiri yang menjadi juru selamat, menjadi jembatan keselamatan menuju surga? Sebab saudara, kalau jembatan perbuatan baik tidak bisa, tidak ada jembatan lain yang bisa diupayakan oleh manusia. Sehingga kalau bukan Sang Pencipta sendiri yang datang menyelamatkan ciptaannya, para ciptaan tidak pernah bisa membuat jembatan kembali menuju dirinya. Bukan biaya murah bagi Tuhan untuk hadir dalam rupa manusia di dunia. Dia harus mengosongkan diri. Dia harus mati di kayu salib menggantikan setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi itulah pengorbanan yang mau ditujukan kepada setiap orang. Itulah bukti kasih Tuhan kepada ciptaannya, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetap berdoalah dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia. Dosa hatiku dihapus darahnya.
Tuhan Yesus rahimi, walau ku tak layak, penebus mengampuni, meski dosaku banyak. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Yesus penebus umat manusia,